Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan untuk sama-sama menghadiri majelis ilmu. Kemudian salawat dan salam juga kita sampaikan kepada kehadiran kita, junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita mengharapkan syafaat beliau nantinya di yaumil qiyamah kelak. Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Minhajul Aliyah fi Bayani Sunanil Yaumiyah, yaitu kebiasaan keseharian Rasulullah SAW. Di sunnah-sunnah apa saja yang dijalankan Rasulullah SAW kita pelajari dan kita amalkan. Kita masih di bab sunnah salat. Sekarang kita masuk pada bagian bab sunnah ketika duduk di antara dua sujud. Wa sunani fi jalsati baina sajdataini. Dan di antara sunnah-sunnah duduk di antara sujud, yaitu yang pertama an yafrasha al-musalli rijlahu yusra wa yajlisu 'alaiha wa yaksibu al-yumna. Ya, termasuk sunnah orang yang salat ya menghamparkan kaki kirinya dan duduk di atasnya, ya, sementara kaki kanannya ditegakkan, yaitu dengan duduk iftirash. Ya, sering kita kenal yaitu duduk iftirash, yaitu kita duduk di atas kaki kiri, ya, kaki kiri yang dihamparkan kemudian duduk di atasnya, gitu. Sedangkan kaki kanan kita berdiri, ya, berdiri, tegak, jadi kelihatan, gitu. Nah, itu adalah duduk iftirash, ya, sunnah yang merupakan sunnah Nabi SAW. Tatkala kita melaksanakan salat, ya, duduk di antara dua sujud, yaitu dengan beriftirash. Itu yang pertama, ya. Jadi yang pertama adalah iftirash, yaitu dengan menghamparkan kaki kiri kita, ya. Sini ada slide-nya, ya. Kita pada tahu, ya. Tinggal menjelaskan kembali saja. Jadi kalau ada slide-nya nanti tinggal lihat slide-nya, gitu kan. Bagaimana gambarnya ketika duduk. Tapi ini kasih gambaran saja, mungkin sudah pada tahu, gitu kan, bagaimana menghamparkan kaki kiri itu, ya. Kemudian kita duduk di atas kaki kiri kita, kemudian rambut kaki kanan kita tegak berdiri, gitu, ya, seperti itu. Itu yang pertama, ya. Nah, hal ini juga sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, ya, ada hadis Nabi SAW, ya, yang diriwayatkan oleh Abi Humaid As-Sa'idi, ya, secara marfu'. Fa idza jalasa fi ramadaini jalasa ala rajlihi al-yusra wa nasaba al-yumna. Nah, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu secara marfu'. Beliau menyebutkan, dan jika beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, duduk pada dua rakaat, ya, maka beliau duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanannya, gitu. Itu hadisnya. Kemudian yang kedua apa? Ada juga yang keduanya. Yang keduanya yaitu taqwidu hada ar-rukun, ya. Rukun ini memanjangkan rukun ini, ya. Ketika duduk di antara dua sujud, diusahakan agak panjang, jangan terlalu cepat, ya, agak lama, gitu, ya. Jangan terlalu tergesa-gesa sekali. Bagaimana dalilnya? Dalilnya sebagaimana sudah disebutkan dalam
bab ruku ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang ruku ya. Aqilu al-ruku. Jadi memanjangkan atau melamakan duduk kita ya. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Sabit al-Bunani ya, beliau menyebutkan bagaimana dia Anas ketika itu datang kepada kaumnya melaksanakan sholat tidak seperti biasanya gitu kan, lama, sangat lama, sampai dikatakan wah lupa ini gitu kan, ketika ruku lama rukunya gitu kan, bangkit lagi sampai mengatakan bahwasanya Anas ini lupa sholatnya, padahal tidak, memang sengaja dilamakan seperti itu ya. Jadi itu juga merupakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak terlalu tergesa-gesa. Kan ada ya sekarang itu sholatnya cepat banget, ada yang gitu ya, sholat bangkit lagi jalannya kayak apa, sholat seperti itu ya. Makanya itu tidak tumanina, tidak tenang, terlalu tergesa-gesa sholatnya ya. Bahkan Nabi SAW sendiri melarang hal seperti itu ya. Ada sahabat Nabi yang kala itu Nabi sedang ada di masjid ya, sholatnya cepat sekali. Kalau Nabi sholli fa'innaka lam tusolli, belum dianggap sholat itu karena terlalu cepat tadi ya gitu. Bahkan kita juga sering melihat gitu beberapa dari masyarakat yang seperti itu. Kalau cepat apakah karena memang terburu-buru ada kerjaan, maka sehingga dia terlalu cepat gitu. Jadi hendaknya sholat itu tumanninah, tenang gitu ya, jangan tergesa-gesa. Itu yang kedua ya, melamakan duduk di antara dua sujud, jangan terlalu tergesa-gesa. Kemudian yang ketiga ya, yusannu liman arada al-qiyam ila ayyi rak'atin ats-tsaniyah aw rabi'ah an yajlisa yasiran qabla an yaquma. Artinya jadi sunahkan saat kita hendak bangkit dari rakaat kedua atau keempat atau setelahnya gitu ya, untuk duduk sejenak sebelum kita berdiri gitu kan. Kadang ada orang yang ketika bangkit daripada sujud gitu kan, di rakaat kedua atau keempat atau ke-6 dan setelahnya ke-8 gitu kan, dia langsung aja berdiri, nggak duduk sejenak dulu. Padahal duduk sebentar itu, duduk sejenak itu merupakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Wahadi yusamma jalsatul istirahah ya, ini disebut dengan duduk istirahat ya, duduk istirahat sejenak saja sebentar seperti itu ya. Jadi hendaknya kita amalkan gitu, kita amalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Dan juga ini walaisa lihadzal dzikr muayyan. Jadi tidak ada zikir khusus ya, terkala memang duduk sebentar itu ya, tidak ada zikir khusus ya. Waja'a thubutiha fi salasati ahadits. Ya, ini juga disebutkan dalam 3 hadis ya. Jadi duduk sejenak yang merupakan sunnah ya, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Tentang tentunya ini kita yang sudah mengerti, jangan kita tinggalkan, artinya kita amalkan. Disebutkan dalam hadis Malik bin Huwairits radhiyallahu anhu, anna ra'a Nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fa idza kana fi witrin ya salatihi lam yanhab hatta yastawiya qa'idan. Wa Malik bin Huwairits radhiyallahu anhu walladzi naqala qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usalli ya. Di antara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut ya, hadis yang diriwayatkan oleh Malik. Siapa Malik? Malik bin Huwairits radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau ya pada rakaat ganjil ya, beliau tidak bangkit melainkan duduk terlebih dahulu ya, duduk terlebih dahulu. Beliau tidak bangkit melainkan duduk terlebih dahulu. Dan Malik bin Huwairits ini
ya, yang merupakan orang yang meriwayatkan hadis Nabi SAW, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya, melihat Nabi, bukan melihat saya, melihat Rasulullah SAW. Ya. Jadi sahabat Rasulullah SAW sendiri yang sudah melihat Nabi SAW salat, dan beliau menyebutkan seperti itu. Ya. Kemudian di dalam hadis disebutkan juga dari hadis yang lain dari Abu Humaid, ini dari Abu Humaid radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud, yang dinyatakan bagus ini hadisnya, ya, dinyatakan wajah wada isnaduhu Syekh Ibnu Baz, ya, Syekh Baz menyatakan ini salatnya masya Allah, gitu kan, bagus. Yang menceritakan kaifiyatu salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menceritakan bagaimana salatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan menyebutkan tentang, ya, yang satu istirahat, ya, tentang duduk istirahat tersebut. Jadi itu memang disebutkan di dalam hadis tersebut sangat banyak sekali yang menjelaskan tentang duduk istirahat tersebut, ya. Kadang-kadang memang, ya, ada sebagian orang juga yang memang langsung berdiri saja, ya. Kalau sudah dari sujud langsung berdiri saja, ya. Apa boleh? Ya, tidak apa-apa, ya, tidak mengapa. Tapi sunnahnya, ya, itu kita duduk dulu sejenak seperti itu. Karena itu memang yang diriwayatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian, ya, dalam perkataan yang lain, ya, perkataan ini juga tatkala ada rakaat ganjil dalam sholatnya, maksudnya adalah rakaat pertama atau ketiga, ya, tidak bangkit adalah adalah ke rakaat kedua atau keempat, melainkan beliau duduk terlebih dahulu, ya, duduk terlebih dahulu. Allah alam ini waktu fi sunniyah, ya, maksudnya ini ikhtilaf para ulama tentang sunnahnya, tentang jalsatul istirahah ini. Yang benar wassawabu annaha sunnah mutlaqan, ya, ini merupakan sunnah yang mutlak, gitu. Jadi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, hendaknya kita amalkan, ya. Itu sunnah-sunnah tatkala duduk di antara dua sujud, itu ada 3 tadi, ya. Ada 3, duduk iftirash, kemudian duduknya agak lama, ya, jangan terlalu tergesa-gesa. Kemudian tatkala bangkit daripada sujud di rakaat kedua atau keempat atau setelahnya, hendaknya ada jalsatul istirahah, ya, duduk sejenak, jangan terlalu tergesa-gesa sekali. Baik, ya. Kemudian waqala an-Nawawi rahimahullah, wa hadha huwa as-shawab alladhi sabatat fi al-hadis as-sahihah. Ya, ini merupakan, ya, pendapat yang benar, ya, berdasarkan hadis-hadis sahih, ya, pendapatnya Imam An-Nawawi. Kita sudah kenal, ya, Imam Nawawi, kenal Pak, ya? Insyaallah. Di mana kenalnya? Baik, kita lanjutkan. Wa min as-sunani fi tasyahhud. Ya, sekarang masuk pada sunnah-sunnah tasyahhud. Ya, tasyahhud, sudah tahu, ya? Syahadat, gitu, ya. Baik, yang pertama, yusannu an yaftarashul musalli rijlahu yusra fi tasyahhudi wa yansabul yumna. Sama halnya tadi, ya, disunahkan orang yang sholat yang menghamparkan kaki kirinya dalam tasyahud dan menegakkan kaki kanannya. Ya, itu, ya. Itu yang pertama, duduk iftirash juga. Jadi ketika tasyahud awal, ya, hendaknya kita duduk dengan iftirash, ya, duduk iftirash. Apa tadi, ya, iftirash, ya? Nah, jangan salah. Iftirash ini nanti ada penjelasan setelahnya. Hanya apa namanya? Yang dilakukan ketika sholat dan memang ada setiap sholat, ya, setiap sholat.
setiap duduk ya, duduk yang tersujud, kemudian duduk tasyahud awal ya, kita duduk iftirash seperti itu ya. Itu yang pertama. Kemudian ada juga yang kedua. Yang keduanya. Sunnah apa lagi sih di dalam tasyahud ini? Ya, setelah tadi kita duduk di antara dua sujud itu, ya duduk iftirash sama ketika kita tasyahud juga sama duduknya iftirash juga. Mana dalilnya? Ada enggak? Banyak dalilnya ya. Salah satunya yaitu hadis Nabi SAW dari Aisyah radhiyallahu anha, kana yaqulu fi kulli rak'ataini tahiyyah wa kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yaksibu rijlahu al-yumna. Itu. Jadi Rasulullah SAW tatkala tasyahud awal duduk menghamparkan kaki kirinya, kemudian kita duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanannya. Ya, kaki kanannya ditegakkan begini, diri seperti itu. Kemudian wa amma tasyahhud al-akhir fi shalat rubaiyah wa thulathiyah fa sayati bayan sifati. Nanti akan ada penjelasannya tentang tasyahhud akhir. Ini masih tasyahhud awal ya. Kemudian yang kedua yaitu as-sunnatu al-junawwi'a fi wad'i yadaini hala tasyahhud. Ya, ini ya. Jadi salah satu sunnah juga yang disunahkan untuk memvariasikan tata cara meletakkan tangan, ya tangan dalam tasyahhud. Ya. Jadi ternyata bukan satu cara doang, ada berbagai cara meletakkan tangan kita ketika duduk tasyahud gitu. Ya. Wa kafaini ala tasyahud lahu sifatani. Ada dua cara ya tatkala kita hendak meletakkan kedua tangan kita nih, ya tangan kita ini diletakkan di mana nih? Apakah di paha atau di lutut gitu. Ya ada dua caranya. Yang pertama, yad'a yadayni ala fakhidaihi. Ya, yang pertama itu meletakkan kedua tangan kita ini di atas paha kita. Gitu kan? Ketika duduk tasyahud awal atau tasyahud, kita meletakkan kedua tangan kita itu di paha kita. Gitu. Kemudian yang kedua, yad'a yadayni ala rukbataini. Ya, ini yang kedua meletakkan kedua tangan kita di lutut kita, gitu. Boleh, ya. Ada dua cara, boleh di paha kita, boleh juga di lutut kita, gitu. Karena memang itu bervariasi, gitu kan. Ada variasinya. Jadi nggak satu cara doang, ada berbagai cara, gitu kan. Boleh kita letakkan di paha kita, kedua tangan kita, atau boleh kita letakkan di lutut kita, seperti itu, ya. Kemudian itu yang kedua ya, memvariasikan tangan dan meletakkan tangan kita tatkala duduk tasyahud al-awwal atau tasyahud akhir, gitu ya. Kemudian yang ketiganya. Apa yang ketiga? As-sunnatu an-junawwi'a fi kayfiyati wad'i asabi' halat tasyahhud. Ya, juga merupakan sunnah yang disunahkan untuk memvariasikan cara meletakkan jari-jari saat tasyahhud. Ya. Gimana cara meletakkan jari-jari kita nih? Tadi kan udah tangannya nih udah bisa kita taruh di sini, boleh di paha, boleh di pegang lutut. Ya, dicengkram lututnya pegang, gitu ya. Boleh. Itu meletakkan tangannya. Nah sekarang meletakkan jari-jarinya ini, gitu kan? Jari-jarinya ini bagaimana? Ya ternyata ada dua cara juga. Ada dua cara. Ya. Yang pertama, ya, an-yabtiwa asabi'a kafil yumna kullaha wa yashiru bi isba'ihi as-sababah wa yusra takunu mabsuṭah, ya.
Baik, yang pertama yaitu menggenggam jari-jari tangan, ya, tangan kanan seluruhnya. Kemudian berisyarat dengan jari telunjuk, ya, dengan jari telunjuk. Nah, adapun tangan kiri dalam keadaan terbuka. Kalau tangan kiri tetap terbuka aja, ya. Kemudian tangan kanannya bagaimana? Ini, ya, mengepal semuanya. Kemudian berisyarat dengan tangan, ya, jari-jari telunjuknya. Asobat, ya kan? Asobat. Sababa, ya. Sababa itu jari telunjuk, gitu ya. Kemudian tangan ininya yang mengepal begini, ya, begini aja. Ini yang pertama, cara ya. Yang pertama boleh seperti ini, tasyahud, ya, tasyahud awal maupun tasyahud akhir, seperti itu, ya. Adapun tangan kiri tetap terserah mau diletakkan di mana tadi, ya, mau diletakkan di paha atau di lutut, seperti itu, ya. Kemudian ini, ya, berdasarkan dari hadis Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya, qala safi'ahu kullaha wa syara bi isbahi alladhi kalibah, ya, gitu. Ya, berdasarkan hadis ini, ya, beliau menggenggam seluruh jari-jarinya dan berisyarat dengan ibu jari, ya, alibah, ibu jari. Kemudian disebutkan juga, ya, dalam hadis Ibnu Umar yang lain, ya, ini sifat yang kedua, ya, sifat yang kedua. Dari sifat yang pertama sudah, sifat yang kedua yaitu an-yaqida salasan wa khamsin bi an-yaqida al-shinsaru wal binsaru, ya, al-shinsaru wal binsaru, oh, ya, bahasa Arabnya apa? Wa khaliqa wa yuhalliqa al-ibham ma'al wusta wa yushiru bis sababati wa amal yusra wa takunu mal-basuṭah, ya, sama, ya. Ya, bagaimana tadi yang kedua? Cara yang kedua yaitu membentuk, katanya di sini 53 angka. Gimana mau membuat 53 angka? Ini 5, ya, jari kita terletak 5, gitu ya, 5. Yang ini bikin 3, gitu kan? Gimana 3? Yaitu yang tadi jari apa ini? Kelingking sama jari manis diikat seperti ini. Kemudian jari wusta yang tengah, nah, ini dipegang, digabungkan dengan ibham, dengan ibu jarinya, al-ibham. Kemudian misalkan dengan as-sababah ini, jari telunjuk kita kasih isyarat, ya, seperti ini, dibulatkan 5, 3, ya, jadi 53 kan, ya, salah satu khamsina, gitu. Itu yang cara yang kedua. Yang pertama tadi ngepal semua, satu isyarat. Yang kedua begini, dilingkarkan, ya, melingkar. Kemudian kasih isyarat dengan jari telunjuk, seperti itu ketika tasyahud. Paham, ya? Nah, ini jangan asal-asalan. Ini memang ada tuntunannya, ya, karena ibadah kita ini ada tuntunannya, ya, harus sesuai dengan sifat Nabi, gitu ya. Kalau Nabi tadi, sholu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian bagaimana melihat aku sholat. Kayak itulah keadaan Nabi sholat seperti itu, ya, kita ikutin, gitu ya. Walaupun kita nggak berjumpa dengan Nabi, kan ada hadis-hadisnya, gitu kan. Ada para ulama yang menerangkan, maka mereka membuat kitab-kitab, ya, supaya kita pelajari, ya, gitu, supaya kita pelajari dan kita amalkan, gitu ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan, ya. Nah, ini juga berdasarkan dari hadis Ibnu Umar, ya, radhiyallahu anhu, fi riwayat ukhra, law kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada min at-tashahhudi wada'a yadahu al-yusra ala rukbatayhi yusra, wa wada'a yadahu al-yumna ala rukbatayhi al-yumna wa qala thalasan wa khamsina wa asyara bis sababah. Nah, gitu, ya. Itu bagaimana hadis dari Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau duduk untuk tasyahud, ya, beliau meletakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya dan meletakkan tangan kanannya di atas lutut kanannya. Beliau membuat angka 53 dan berisyarat dengan telunjuknya. Paham, ya? Ya.
cuma dua sifatnya. Boleh ya, mau dipakai yang mana aja silahkan. Mau pakai yang pertama tadi seperti ini silahkan ya. Misalkan jangan begini, misalkan nih ya. Jangan dari tengahnya dikasih isyarat salah. Bagi dari kelingking begini. Ini apa? Salah ya. Jangan. Asal begini. Ya. Maka ini kalau muncul. Kecuali kalau dikasih arah atau mengarahkan ke orang kan agak ini ya, kurang sopan kalau mengarahkan sana gitu kan. Kalau kasih arah mungkin pakai dari ini ya, dari apa nih, jempol, ibu jari ya, pakai ibu jari mungkin lebih sopan gitu kan, ke sana gitu kan, monggo silakan gitu kan. Tapi kalau bilang ke sana ada sana tuh, itu lebih kurang sopan sepertinya ya. Tapi kalau dalam sholat ya jangan pakai jempol, masa diarahkan pakai jempol sholat, awal ya, itu nggak sesuai dengan tuntunan Nabi seperti itu ya. Karena Nabi menyuruh kita pakai tunjuk, masa kita pakai jempol gitu ya. Paham ya? Itu ya beberapa tadi. Sunnah yang ketiga ya, sunnah yang ketiga yaitu sunnah dalam memvariasikan tata cara meletakkan jari-jari kita ketika tasyahud. Kemudian ya itu khusus gitu. Ada khususan. Mungkin yang kecelakaan gitu kan, gak ada jarinya, gimana? Jadi dengan isyarat itu sebetulnya walaupun gak ada gitu kan, kecil sedikit udah potong, udah ini gitu kan, putus tangannya gak apa-apa, tetap aja dikasih isyarat dulu. Kecuali memang gak ada sama sekali, cuma ada jari apa tuh ya. Nah, tapi jempol doang misalnya, itu udah kasih isyarat aja gitu kan. Insyaallah diterima Allah. Karena bukan keinginan kita gitu kan. Kalau memang gak ada jari jemarinya, lain lagi. Kemudian sunnah yang keberapa ini? Yang keempat. Ya, sunnah yang keempat di dalam sunnah-sunnah at-tasyahhud. Apa aja? Apa sih itu? Ya. As-sunnatu an yunawwi'a baina siyaqit tasyahhud. Ya, syighah yang variasikan bacaan tasyahhud. Berarti ada banyak dong, ada bermacam-macam bacaan. Cuma beda sedikit aja, tidak jauh bedanya. Cuma maknanya hampir sama gitu ya. Jadi ini yang dipraktekkan oleh Nabi SAW dan didengar oleh sahabat, gitu kan? Nah, sampai kepada para ulama dan kita pelajari saat ini. Yang pertama bagaimana bacaannya? Yang pertama ada at-tahiyatu lillah wassalawatu wa tayyibatu. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Benar bacaannya? Sama ya? Hah? Sama enggak? Kalau enggak sama ada lagi nih. Yang kedua, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kesananya sama. Depannya doang tadi, ya. Sama enggak ada ya? Kemudian yang ketiga, at-tahiyatut tayyibatus salawatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan seterusnya, sama, ujungnya sama semua, cuma depannya aja ya agak berbeda, gitu. Ya, oh iya juga ada diplastikin. Ya, itu beberapa contoh bacaan tasyahud, ya tasyahud awal, ya tasyahud awal, gitu. Jadi cuma perbedaannya di awalnya saja, ya. Yang pertama at-tahiyatu lillah, yang kedua at-tahiyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah. Ya. Terserah itu mau mana dulu yang dibaca. Kalau hafal semuanya alhamdulillah, kalau nggak hafal semuanya dihafal salah satunya, mana kira-kira yang mudah bagi kita, ya gitu ya. Dan kita hafalkan, gitu. Ya karena semuanya ada dalilnya ya berdasarkan
hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedua diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang ketiga juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, ada hadisnya. Seperti itu. Ya. Itu sunnah yang keempat, yaitu memvariasikan bacaan tasyahud. Ya. Ya, syukur-syukur kita hafal semuanya. Ya, kalau nggak hafal semuanya tadi, boleh kita pilih salah satu yang mudah bagi kita untuk dibacanya. Yang mungkin dari tarjih yang lebih baik mungkin tadi ya. Oh ini riwayatnya Sahih Bukhari Muslim. Ya udah kita pakai itu aja deh. Kita silahkan. Gitu kan. Jadi kalau mau ini juga sama-sama Sahih, Muslim juga, gitu kan. Nah, kita hafal semuanya, jadi amalkan. Kalau udah hafal semuanya, ya kita ganti-gantian lah bacanya. Sekarang baca ini, besoknya baca itu, gitu kan. Atau sholat ini duhur baca yang ini, asar baca yang ini, gitu kan. Maghrib baca yang ini, gitu ya. Ganti-gantian, ya memvariasikan, variasikan bacanya. Jangan dicampur-campur tapi ya. Campur-campur nggak boleh. Kalau es enak campur. Ya, tapi kalau bacaan jangan. Terpisah tapi gantian di antara bacaannya. Seperti itu. Kemudian sunnah yang kelima. Tadi keempat, ini ada yang kelima. Apa yang kelima? As-sunnatu an yajlisal musalli fi tasyahhudil akhir ya mutawarrukan fi sholati as-sulasiyah wa rubaiyah. Nah, ya. Ini yang kelima, ini disunnahkan untuk duduk pada tasyahud akhir dengan cara tawarruk. Tahu tawarruk? Ya, yaitu dengan dalam 3 rakaat dan 4 rakaat saja. Jadi cuma tawarruk itu dilakukan ketika sholat maghrib, isya, ya, kemudian zuhur dan asar. Itu duduk tawarruk. Gimana duduk tawarruk itu? Ya, yaitu yang menghamparkan kaki kiri dan mengeluarkan ke sisi kanan, serta menegakkan kaki kanan dan menjadikan lantai ini ya sebagai tempat duduk kita. Ya, kalau tadi duduk di angkat sujud atau duduk di tasyahud awal, kita duduknya di kaki kita, ya, duduk di kaki kiri kita, ya. Kaki kiri kita tadi dihamparkan, kemudian kita duduk di situ. Nah, sedangkan sekarang kalau tawarruk, kita tidak duduk di kaki kita, tapi bokong kita ini menyentuh lantai. Ya, kita duduk di lantai. Ya, ada 2 cara juga. Ya, cara yang pertama tadi, ya, kaki kita agak dimasukkan ke ke kanan, ya, kaki kiri dimasukkan ke kanan, jadi ya masuk ini. Jadi kita bokongnya duduk di sini di lantai. Nah, itu yang pertama. Kemudian ininya juga kaki kanan kita berdiri tegak. Ini yang pertama. Cara yang pertama. Adapun cara yang kedua bagaimana? Cara yang kedua hampir sama, dimasukkan juga kaki kiri kita ke kaki kanan, ya. Kemudian kita bokong kita duduk di lantai. Kalau dulu kan di tanah, ya, belum ada kayak gini, ya kan. Kalau sekarang alhamdulillah udah di lantai, kemudian dikasih karpet lagi, enak, ya. Nah, seperti itu. Makanya pada betah di masjid kalau sekarang, bahkan banyak tidur di masjid. Kalau dulu mana ada, ya kan, di masjid ya banyak itu. Ya kan, makanya ada disebut Arifah Bunturok. Kenapa? Di rumahnya itu kena ini pasir, ya kan. Kalau kita zaman Nabi, masya Allah, gitu ya, perjuangan, pasti juga perjuangan. Kalau sekarang, masya Allah, masa sih masjid yang sedang seenak ini pada nggak mau datang ke masjid, gitu ya. Itu yang pertama, ya, cara yang pertama. Ada pun cara yang kedua, sama-sama dimasukkan kaki kiri ke sini, kemudian kaki kanannya itu sama juga dihamparkan juga ke kanan, gitu kan. Sama-sama dihamparkan. Agak susah juga sama prakteknya. Ada yang bisa. Kalau belum terbiasa agak susah. Tapi kalau perempuan mungkin sudah terbiasa duduk seperti itu kali ya. Jadi dihamparkan juga sama-sama begini, ya. Ini masuk, kemudian dihamparkan juga. Tetap kaki kita kita duduknya di lantai, kita tidak menduduki kaki kita. Nah, gitu ya. Mungkin
Siapa yang mempraktekannya? Yang tadinya kaki kiri kanan kita berdiri, tinggal digulingkan saja begini, ya, gitu ya. Tinggal digulingkan saja, digulingkan, ya. Mungkin itu perlu dipraktekkan. Kalau dipraktekkan lama-lama terbiasa dan bisa. Tapi kalau belum terbiasa dan belum dipraktekkan, ya tidak akan terbiasa dan susah, sakit, gitu ya. Ya, gitu. Itu ya tata caranya. Ada dua ya. Ada dua ya. Cara yang pertama seperti biasa, ya, duduk tawarruk, ya, kita kaki kanannya berdiri, tapi kita tidak duduk di kaki, tapi duduknya di lantai atau di sini di karpet, gitu ya, seperti itu. Kalau di sini sebetulnya fil ardi, ya, di mana? Di lantai, di tanah, tapi kan udah nggak ini lagi ya, seperti itu. Ya. Itu sunnah yang kelima, ya, sunnah duduk, ya, tasyahud akhir, ya. Di tasyahud duduk tawarruk ini cuma tadi ya dilakukan di rakaat terakhir pada sholat yang tiga rakaat dan 4 rakaat saja. Kalau sholatnya 2 rakaat bagaimana? Tetap duduknya duduk bukan tawarruk, tapi duduk iftirash, ya, duduknya iftirash. Tetap kita duduk di atas kaki kiri kita, ya, gitu ya. Jadi itu sunnahnya. Gimana kalau duduk kita dalam tawarruk? Ya silahkan, nggak apa-apa. Tapi yang sunnahnya di sini duduk tawarruk itu hanya pada sholat yang 3 rakaat dan 4 rakaat saja. Ya, adapun yang 2 rakaat tetap duduknya di firash, ya, tidak menyentuh kita tidak menyentuh lantai duduknya, tidak menyentuh karpet, tetapi menyentuh kaki kita, seperti itu. Paham sampai sini ya? Ya, baik. Al-maqsudu al-yawm kita fi tasyahhud al-akhir idza kana fi salat rubaiyah aw thalathiyah ala maq'adatihi. Ya. Wa tawaddu farda ala aktsari min al-wajib. Jadi tawaddu juga ini tadi yang sudah disebutkan macam-macamnya, ya. Cuma ada dua cara untuk duduk tawaddu tadi. Gitu. Itu yang kalau ada hadis, yang ada hadisnya seperti itu. Itu yang kelima, sunnah yang kelima. Ada lagi nggak sunnah yang berikutnya? Ada. Sunnah yang keenam. Apa itu? Ya, as-sunnatu an yunawi al-musalli baina sirris shalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sunnah untuk orang yang sholawat, ya, sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sholat memvariasikan lafaz sholawat. Di dalam sholawat juga banyak ternyata, ya, tidak cuma satu lafaz, tapi ada berbagai lafaz sholawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lafaz yang pertama, ya, mungkin sudah mudah-mudahan pada hafal nih, saya bacakan mudah-mudahan pada hafal. Yang pertama, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu yang pertama, ya. Shalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin pada hafal, ya. Ya, mudah-mudahan pada hafal. Kalau belum, ya dihafalkan, gitu ya. Kemudian yang kedua, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya. Yang kedua ada fil alamin innaka Hamidum Majid, gitu. Yang pertama tadi nggak ada, ya. Masya Allah. So, innaka Hamidum Majid. Yang kedua ada fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya, itu. Mudah-mudahan hafal. Tinggal fil alamina tambah ada innaka Hamidum Majid, ada fil alamina innaka Hamidum Majid. Gitu. Kemudian yang ketiga ada juga, ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim
wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang ketiga ini ada tambahan ya kepada istri-istri Rasulullah ya, kemudian kepada keluarga keturunan Rasulullah SAW seperti itu. Ada tambahan kepada istri-istri beliau dan kepada keluarga beliau. Ya. Menunjukkan istri Rasulullah banyak ya, ada istri-istri beliau, gitu ya. Itu. Ya mudah-mudahan ketiga-tiganya hafal. Kalau sudah ketiga-tiganya hafal, divariasikan cara bacanya. Ganti-gantian, gitu ya. Sholat ini bacanya ini, sholat ini bacanya ini. Ya ini sambilan dari yang tadi ya. Setelah baca tasyahud langsung disambung dengan sholawat. Gitu ya, jangan dipisah. Ya. Ya ini adalah sambungan dari tadi tasyahud. Setelah selesai tasyahud langsung kita baca sholawat ini. Ya ada 3 pilihan. Silahkan yang mana yang mudah kita hafal, ya yang sudah hafal atau yang sudah kita hafal, ya udah kita baca itu. Ya yang penting sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, bagaimana kalau yang saya hafal ini ternyata tidak sama dengan yang dibacakan tadi? Lihat riwayatnya ada nggak di dalam hadis yang ibu hafal itu sebelumnya, apakah sudah ada belum? Kita cari apakah memang ada riwayat lain. Ya mangga silahkan. Dan hadisnya sahih silahkan diamalkan. Kalau nggak ada ya kita cari yang ada dalilnya, dari yang ada tuntunannya, seperti itu ya. Itu ada 3 sirah yang disebutkan di dalam kitab ini ya. Ada 3 cara untuk membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sunnah yang ke-7 ya. Yusannu an yasta'in al-musalli fi arba'in qabla yusalli. Nah, ya. Disunahkan ya yang ke-7 ini bagi orang yang sholat untuk memohon perlindungan dari 4 perkara, dari 4 perkara sebelum melaksanakan atau melakukan salam. Sebelum salam kita disunahkan untuk memohon perlindungan ya dari 4 perkara. Apa aja perkaranya? Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza faraqa ahadukum min at-tashahhud al-akhir falyata'awwad billahi min arba'in min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril masih dajjal." Min syarri fitnatil masih dajjal. Ya. Jadi di sini disebutkan bahwasannya apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya hendak salam, ya beliau membaca atau menyebut berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala berlindung dari 4 perkara, dari adab kubur, adab jahannam, ya, min adab jahannam, ya. Kemudian dari adab kubur, ya dari adab kubur. Kemudian dari fitnah kehidupan dan kematian. Nah, fitnah kehidupan kita hidup ini kadang ada fitnah juga, ya. Banyak fitnah dalam kehidupan. Ya. Setelah kematian pun masih ada fitnah. Makanya kita berlindung pada Allah Subhanahu Wa Taala agar terhindar daripada fitnah dunia, ya, ketika kita hidup. Kemudian fitnah setelah kematian. Seperti itu, ya. Dan yang terakhir, wa min fitnatil masih dajjal, dan dari fitnah dajjal, ya. Dajjal makanya ini perkara besar di hari kiamat nanti yang akan turun dajjal. Makanya kita disuruh berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari fitnah. Ya. Kalau kena fitnah dajjal, gimana difitnah sama dajjal? Bukan, kita jadi ikut dajjal. Mau jadi ikut dajjal? Gak mau, ya. Kita ingin ya selamat dunia akhirat, ya. Gak mau terfitnah sama dajjal atau jadi ikut dajjal. Seperti itu, ya. Jadi itu doa, ya. Jadi setelah kita selesai tasyahud awal, kemudian kita membaca selawat Nabi, kita juga
doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ya, 4 doa itu ya. 4 doa perlindungan. Ya. Ada juga doa yang lain ternyata ya, boleh dengan doa yang lain. Ada disebutkan di sini, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung dari perbuatan dosa dan hutang. Ya, boleh doa seperti itu ya. Dari dosa-dosa, kemudian doa dari terlilit hutang. Ya, mudah-mudahan kita tidak terlilit hutang. Hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga doa setelahnya, ada lagi tambahan ya, ini ya. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar ya. Yang ini ya Allah, aku mohon kepadamu ya, surga, minta surga dan berlindung daripada azab neraka, dari neraka. Ya, kita minta surga kepada Allah dan dihindarkan dari neraka. Itu aja. Kalau udah masuk surga pasti nggak masuk neraka. Kalau masuk neraka nggak masuk surga. Gitu ya. Pilihannya 2. Kemudian yang keempat, yang ketiga, ini doa yang lain ya, di antara selain yang 4 tadi, selain doa yang pertama tadi dari hadis tadi, ya ada riwayat yang lain. Yang ketiga, Allahumma inni walamtu nafsi dhulman katsiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya. Itu juga hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku sendiri dan menzalimi kezaliman yang banyak. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengampuni selain Engkau. Maka ampunilah aku. Ya, ampunilah dosa-dosaku dan ampunan di sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian doa yang lain juga ada doa yang lainnya. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Ya Allah, bantulah diriku untuk senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu dan beribadah kepadamu. Ya, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, ada lagi, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubli wa a'udzubika an uridda ila ardil umur wa a'udzubika min fitnatil dunya wa a'udzubika min adzabil qabr. Ya. Ini yang kelima, panjang juga doanya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sifat kikir. Ya. Sifat kikir atau kikir pelit. Ya, pelit. Berlindung kepadamu dari sifat penakut, berlindung kepadamu dari kelemahan saat masa tua, berlindung kepadamu dan godaan dunia, dan berlindung kepadamu dari azab kubur. Gitu ya. Insyaallah. Banyak. Ini yang kelima. Ada lagi ternyata yang terakhir nih, yang keenam. Apa doanya keenam? Allahumma asibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah diriku dengan hisab yang ringan. Jadi doa-doa tadi boleh dipilih mana aja yang sudah kalian hafal, atau boleh baca semuanya, silahkan. Gitu ya. Sebelum sana kita doa dulu ya. Doa kepada Allah yang banyak, minta ampunan, minta rezeki, minta apa lagi ya, pertolongan apa aja kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena salah satu ya tempat terkabulnya doa yaitu sebelum salat tadi dalam sholat. Di situ ya. Ada yang hafal tadi salah satu doa itu? Ada yang hafal nggak dari 6 doa tadi? Hah? Kalau belum ada, dihafalkan nanti ya. Kemudian kalau yang itu mah, yang 4 tadi udah berhafal ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Itu dihafal ya.
kalau belum hafal. Kalau hafal diamalkan ketika sholat, ketika mau tasyahud, ya, ketika mau salam ya dibaca ketika ada salam. Sebelum salam artinya ya. Kemudian ya itu berapa tadi? Sunnah-sunnah ketika tasyahud berarti ada 7 ya, ada 7. Masya Allah ya. Jam berapa ini? Oh, masih ada waktu ya. Ya. Kalau hujan, waktunya jemuran. Ya nggak apa-apa, kehujanan juga iklim aja. Ya, baik. Itu adalah doa sebelum kita melakukan salam. Ya. Jadi tadi sunnah di dalam tasyahud itu ada 7 ternyata ya, yang sudah kita pelajari. Dan 7 ini mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya ya dalam keseharian kita ya. Kemudian Nabi SAW setelah itu salam ya, supaya yusallimu multafatan fi salamihi wal tifatuhu fi salati sunnah ya, sunnah. Jadi yang nengok kanan, tengok kiri, assalamualaikum warahmatullahi, tengok kanan, assalamualaikum warahmatullahi, tengok kiri. Boleh juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau juga assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum. Ya boleh, ya seperti itu. Jadi ketika salam disunahkan juga untuk tengok kanan kiri. Ya. Bagaimana sahabat melihat Nabi SAW melihat pipi Rasulullah kelihatan ketika salam. Nanti sudah selesai salatnya. Ya. Sampai di sini pembahasan kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kemudian, baik, ada hadiah. Ini pertanyaannya sudah saya siapkan. Berapa ini hadiah, Ustaz? Ada 5 es. Sudah hujan ya. Masih mau es nggak? Sudah hujan gini. Dingin ya. Tapi biarlah masih pada minum es. Ya udah nggak apa-apa ya. Dikasih hadiah aja. Baik, pertanyaan pertama untuk ikhwan. Sebutkan 3 sunnah duduk di antara 2 sujud. 3 aja dari 7 tadi. Silakan yang mau menyebutkan dari ikhwan. Ada hadiahnya ini. Siapa ya? Silakan tuan guru kita. Jangan nanya. Ayo. Ya, sunnah-sunnah duduk di antara 2 sujud. Sunnah-sunnah duduk di antara 2 sujud ya. Lihat dulu. Ya, ada 3 ya. Ya, sunnah-sunnah di antara 2 sujud ada 3 ya. Ya silakan tadi apa aja Ustaz? Duduk, istirahat, ya betul. Mumtaz. Ya, betul. Mumtaz murtafi'ah. Ya, bagi awal. Sesuatu lagi silakan. Tidak tergesa-gesa, masya Allah.
luar biasa menyimak. Silakan nanti anak catatnya. Ya. Baik, pertanyaan yang kedua untuk akhwat. Ya, pertanyaannya adalah mahia. Atau bahasa Indonesia aja lah. Ketika kita hendak bangkit atau berdiri, ya setelah sujud kedua atau keempat dan seterusnya, hendaknya duduk sejenak. Nah, duduk sejenak itu disebut dengan titik. Apa itu? Akhwat. Siapa? Duduk istirahat. Siapa ibu siapa? Buat nikah. Masya Allah. Hadiahnya nanti ya, Profesor. Baik, pertanyaan yang berikutnya. Untuk ikhwan tadi, sebutkan sunnah tasyahud minimal 3 lah. Ya, sunnah tasyahud minimal 3 aja. Ya, silahkan dari 7 tadi ya. Kalau sunnah tasyahud ada 7. Ya, silakan. Ada yang mau jawab? Sunnah tasyahud. Ya, silakan. Nah, monggo. Mana yang buat guru kita? Pada lempar ke akhwat. Nah, baik ikhwan, karena ikhwan kalian jawab, akhwat diberi kesempatan untuk menjawab. Sebutkan 3 dari sunnah tasyahud. Ya, tasyahud awal boleh, tasyahud akhir boleh. Ya, silakan. Ya, betul. Baik, masya Allah, muktas bertafiah. Oke, bodoh hasanah ya. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya yang ke berapa soal? Berdua ya. Nanti masih ada 3 soal lagi. 3 soal. Soal ketiga. Oh, ada 3. Soal keempat. Soal keempat untuk akhwat. Ya, kalau akhwat kalian jawab, ya lempar ke ikhwan. Sih kalau akhwat jadi jawab. Sebutkan 2 sifat yang meletakkan tangan ketika tasyahud. Nah, sebutkan sifatnya itu. Bagaimana sifatnya? Sifat meletakkan, bukan diletakin gini ya, meletakkan. Itu malah orang Sunda meletakkan. Ya, meletakkan tangan. Ya, siapa yang menjawab? Sebutkan nama, alamat. Nanti begini. Ya, ya. Mana? Ibu siapa namanya? Bu Hani. Ya, silakan Bu Hani. Meletakkan tangan kanan. Meletakkan tangan di atas paha. Iya, betul. Meletakkan kedua tangan di lutut. Iya, betul sekali ya. Jawabannya benar. Dapat hadiah. Nanti ya. Akhwan udah 3 hadiah. Ikhwan 1. Pertanyaan untuk siapa ya? Pertanyaan kelima ya. Soal kelima. Baik, soal kelima sangat juga, sangat mudah sekali. Ukur, ya, sebutkan untuk siapa nih? Ikhwan apa?
Ya, ikhwan. Nah, ikhwan ya, ikhwan. Hah? Oh, rebutan. Ya, rebutan lah. Siapa yang duluan angkat bicara atau angkat tangan gitu menjawab. Ya, baik. Sebutkan 2 cara meletakkan jari-jari tangan ketika tasyahud. Siapa? Oh, Ustaz kita. Jadi ini silakan. Yang pertama. Dilipat gimana? Banyak ini. Dari 3 jari dilipat, jempolnya di angkat seperti ini. Ya, 3 jari dilipat, jempolnya taruh ini. Iya benar. Ini namanya melipat semua jari, kemudian kasih isyarat pakai telunjuk. Kemudian yang kedua, posisi 5-3. Wis, Masya Allah. 5 nih. 2 jari dilipat dan 2 jari dilipat. Dibuat lingkaran ini. Kasih, dia betul sekali. Ustaz Hilmi, Masya Allah. Semudah kita. Ya, alhamdulillah ini hadiahnya sudah terbagikan. Ya, jadi semuanya sudah berbagian ya. Tadi ada Ustaz Nurhadi Jabroni, Ustaz Hilmi, kemudian Bu Hasanah, Bu Atika, dan Bu Ani. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Ini sebagai semangat saja, mudah-mudahan pengajian kita tetap semangat dan istiqomah belajarnya untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fiikum. Kita dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.